Hai, masih di channel Belem, Belajar Lempeng bersama Utisera. Kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting dan sangat mempengaruhi kita untuk berkembang dalam hidup lempeng versi Utisera, yaitu prestasi jiwa. Nah, apa itu prestasi jiwa? Bagaimana cara menaikkannya? Dan mengapa prestasi jiwa bisa turun? Akan kita bahas di video kali ini. Menurut pemahaman yang saya tangkap dari Utisera, prestasi jiwa adalah hasil atau pencapaian dari aktivitas atau apa yang dilakukan jiwa. Apa sih yang termasuk dalam jiwa? Yang termasuk di dalam jiwa itu ada pola pikir, ada keinginan atau ambisi, ada emosi, ada rasa syukur, legowo, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan semuanya itu bisa diukur. Nah, untuk mengukurnya, di sini kita akan menggunakan perumpamaan angka 1 sampai dengan 100. Seperti anak sekolah, kalau nilainya semakin tinggi, itu berarti semakin bagus. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita sudah bikin, di sini kita hanya bikin dari angka 1 sampai dengan 10, karena kalau sampai angka 100 itu panjang sekali ya. Jadi, yang ke atas itu berwarna biru. Yang berwarna biru ini dari 1 sampai 10 menandakan semakin besar angkanya berarti semakin bagus atau semakin positif. Ya. Begitu juga dengan yang merah ke bawah. Ini menandakan semakin besar berarti semakin kurang baik atau semakin negatif. Gitu. Nah, dan bersama saya saat ini sudah ada Ibu Yuli dan Ibu Riz. Ya, halo Ibu. Halo. Ya, bagaimana kabarnya nih? Sehat. Oke, nah mereka akan membagikan pengalamannya mengenai prestasi jiwa. Nah, pengalaman hidup tentunya masing-masing orang itu kan akan berbeda ya. Begitu juga dengan Ibu Yuli dan Ibu Riz. Mungkin kita mulai dari Ibu Yuli dulu. Bagaimana pengalaman berkenaan dengan prestasi jiwa? Ya. Terima kasih. Pengalaman yang saya alami ya tentang prestasi jiwa, yaitu bahwa di setiap saat saya berusaha untuk bisa mengalahkan diri saya sendiri supaya saya bisa mengikuti yang lempeng. Karena saya tersadar dengan ucapan Utisera bahwa saya hidup di dunia ini hanya memiliki waktu. Ketika waktu itu sudah terlewati, saya tidak akan membawa apapun yang ada di dunia ini. Iya, betul. Baik itu suami, anak-anak, ataupun harta benda. Ya. Bahkan 1 menit yang lalu, waktu itu sudah tidak bisa diulang kembali. Ya, betul. Nah, dari situ saya semakin sadar untuk bagaimana saya menyehatkan jiwa saya. Supaya saya bisa lebih menghargai sesama makhluk, saya bisa belajar untuk mengendalikan emosi, mengendalikan rasa iri, dengki, egois, ambisi yang ada di dalam diri saya. Betul. Nah, terutama hal-hal itu menurut Utisera itu bisa untuk semakin kita memiliki rasa syukur. Karena rasa syukur itu
bisa sangat mudah untuk diucapkan, Betul. tetapi untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat sulit, Iya, terutama betul sekali. pribadi saya. Iya, betul, Itulah. betul. Nah, Iya. itu terima kasih itu. Iya, oke. Jadi memang setiap saat kita itu harus mungkin menumbuhkan kesadaran ya, Ya. untuk selalu memperbaiki diri ya. Mm-mm. Oke. Nah, kalau Ibu Riz bagaimana nih pengalamannya? Terima kasih. Iya. Kalau saya sih belum ada pengalaman seperti Ibu Yuli, tetapi saya merasa sangat beruntung. Kok saya bisa ikut dan mengenal belajar lempeng Utisera. Sebelum ikut belajar lempeng Utisera ini, saya merasa bahwa saya itu sudah menjadi orang baik. Tetapi pada kenyataannya saya itu masih banyak sekali sifat-sifat negatif, terutama seperti egois, Ya. terus ambisi. Saya itu suka emosi, gampang emosi, terus iri, dengki, dan saya itu tidak mau rugi orangnya. Oh, iya, Saya selalu oke. ingin untung gitu loh. Oh, iya, iya. Saya ingin untung. Nah, semua itu ternyata membebani saya untuk mengerti yang lempeng. Iya. Nah, saya sadar ya, mungkin belum sadar benar ya, tapi saya sadar bahwa Berusaha menyadari ya. berusaha menyadari bahwa untuk merubah sifat-sifat saya tadi itu sesuatu yang tidak mudah. Iya, betul. Tetapi di hati saya ini, saya tidak mau berhenti sampai di sini. Saya mau terus berjuang untuk hidup lempeng. Iya. Utisera itu pernah memberi perumpamaan, ibarat orang berjalan itu ya jangan banyak bawaan. Sehingga jalannya itu jadi ringan. Nah, sedangkan saya itu kebalikannya, itu beban saya itu banyak banget, Masih banyak banyak bawaan tentengan ya, lah, banyak tentengan. terutama sifat-sifat saya tadi. Ya, Nah gitu. Oke, ya baik ya. Itulah pengalaman dari Ibu Yuli dan Ibu Riz ya. Berikut ini kita akan membahas prestasi jiwa dengan Utisera. Nah, Uti, tadi kita sudah mendengarkan pengalaman dari Ibu Yuli mengenai prestasi jiwa, tapi Ibu Riz ini belum ada nih Uti pengalaman mengenai prestasi jiwa. Nah, kalau menurut Utisera bagaimana? Nah, kita langsung belajar ya, Iya. bareng-bareng. Prestasi jiwa itu memang sangat penting. Jadi intinya kita harus belajar, mungkin bahasanya itu menaikkan jiwa. Ya. Nah, kalaulah menganggapmu sudah baik, tetapi ternyata menurut nurani yang di saya ini ternyata tidak tinggi. Jadi tentunya masih banyak yang harus diperbaiki. Ini contoh saja langsung, saya mau melihat Mbak Riz dulu, ya, Ya. Mbak Riz dulu. Semana sih prestasi jiwanya? Mungkin saya jelaskan dulu bahwa kalau kita berhenti di sini berarti angka 1 mau turun. Tapi kalau kita di sini, tangan saya di sini, ini mau naik. Nah, sebenarnya kalau kita sudah peka, itu jari kita untuk menghitung pun dia akan ada remnya sendiri. Misalnya nih, Mbak Riz, semana sih prestasi jiwanya, ketinggiannya atau mungkin kerendahannya? Kita langsung mungkin istilahnya itu mendengarkan nurani. Pikiran kita nggak buyar kemana-mana. Mulai ya. 1, 2, 3, 4 baru nunyuk.
Ya. Tenang, masih ke atas berarti ya. Ya, masih naik. Terus Mbak Yuli ya. Iya, Mbak Yuli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itulah keadaan prestasi jiwanya Mbak Yuli dan perbedaannya dengan Mbak Riz. Ya, Ya. terima kasih. Gini Ti, kok aku merasa kesusahan ya untuk memahami prestasi jiwa. Gimana sih Ati cara menaikkannya? Prestasi jiwa itu tinggi atau rendah tentunya karena diri kita sendiri. Kita nggak bisa menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan orang lain. Mungkin menyalahkan situasi dan kondisi pun tidak. Mungkin kalau kita terkondisi dalam keberadaan kita di titik terendah, justru di situ mungkin kita bisa lebih mudah untuk menaikkan jiwa. Tetapi pada umumnya kalau kita ini memang di titik teratas ya, itu susah untuk menaikkan jiwa. Itu saya yang mengalami. Contohnya mungkin beberapa poin itu kita harus mati raga. Mati raga itu bukan berarti kita harus membunuh diri ya. Menahan diri, mengalah pada si lempeng. Jangan ambisi dan emosi. Keinginan kita bukan nggak boleh berkeinginan, boleh tapi sehat. Disesuaikan dengan kemampuan. Jangan memaksakan diri. Kalau bukan porsimu untuk keinginanmu, ya berhenti. Jangan dipaksakan. Kalau yang mengalah itu bagaimana, Uti? Nah, kalau yang mengalah itu bukan berarti mungkin ada istilah lambok kowe dipukul yang mbok ngalah. Mungkin pernah nggak dengar seperti itu? Itu yang namanya mengalah. Kalau menurut saya tidak. Kalau memang kita harus menjawab A, ya A. Jangan asal mengalah hanya karena emosi diri. Jadi mengikuti arus. Inilah lempeng. Saya mau tanya, apa sih kendala-kendala saya untuk menaikkan prestasi jiwa? Ya, antara lain mungkin ini kita beri contoh empat poin ya. Tapi kan itu banyak toh. 4 poin terpenting lah ya. Ya, terpenting lah, termasuk penting lah ya. 1, berkesadaran. Yang kedua, universal atau objektif. Yang ketiga, menghargai sesama makhluk. Yang keempat itu, bersyukurlah di dalam hati. Rasa syukur yang di dalam hati. Mungkin bisa dilihat Uti di contoh Mbak Yuli dan Mbak Riz. Ya, tadi yang pertama kan Berkesadaran. Coba ini Riz dulu. Ya. Berkesadaran di angka 1 di daerah merah. Ya, jadi belum sadar. Cenderung Turun. Turun ya. Terus Mbak Yuli di daerah 1 di angka biru. Oke, jadi udah mau naik ya. Ya, beda kan? Iya. Terus yang kedua, universal dan Atau objektif ya. Kalau atau itu dan objektif Iya. Objektif. Si Riz 1 di angka merah. Yuli, Mbak Yuli 1 di angka 2 tapi enggak
nggak genep. jadi, Iya. nggak genep. Ini dipaksakan ya nggak bisa. Ya, ya. gitu. Terus saya misalnya mau ngakal-akal di sini aja ya nggak bisa, saya nggak kuat gitu Iya. loh. Karena udah ada remnya ya. Jadi udah ada remnya, ada gasnya sendiri. Nah, ini. Iya. Ya. Terus yang ketiga apa tadi itu? Menghargai sesama makhluk. Iya. Ini memang tidak mudah ya. Ya. Sesama makhluk loh, Ya. bukan sesama Manusia. Ini mungkin lebih luas ya. Ya. Si Riz, Mbak Riz. 1 tul di angka 2. Ini saya mau mandek di sini pun nggak bisa. Ini sudah ada rem dan Iya. gasnya. Iya. Iya. Terus Mbak Yuli, menghargai Sesama sesama makhluk. 1 2 ini. 2-nya Nggak genep. nggak genep. Terus Terakhir yang ketiga rasa Yang syukur. rasa syukur. Keempat, sorry, yang keempat rasa rasa syukur. syukur, rasa syukur ya. Mbak Riz, rasa syukur. 1 nutul ke bawah angka 2, tapi hanya nutul ya. Mbak Yuli 1 di angka 1 tapi di merah. Terus apalagi? Nah, Utisera, tadi kan kita sudah dilihat ya. Saya itu merasakan saya yang paling saya belum memiliki itu rasa syukur. Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa syukur supaya saya lebih memahaminya? Rasa syukur itu kalau di bibir mudah ya, Iya, tapi di hati itu sangat sulit ya. Contoh begini, misalnya nih, kalau saya sendiri loh, misalnya saya ini lagi jalan-jalan kemana, umpama ini pakai Iya. mobil ya, di situ saya melihat orang di sawah dengan susahnya, dengan kepanasan, dengan dia mencari apa sih kalau orang Jawa itu ngasak ya, Ngasak, Tahu iya, nggak ngasak, itu? iya, ya, tahu, Caraan mencari panenan. sisa-sisa panenan, Sisa ya. panenan. Aduh, di situ kalau saya sadari bener-bener saya malu karena aduh si ibu itu atau mereka itu sungguh memanfaatkan waktu untuk mengais Sisa-sisa rezeki. Dan saya cuman, maaf ya, saya ini cuman nengkreng di mobil misalnya. Disitulah bukan berarti saya ini, di situ saya mungkin menjadi, aduh aku bersyukur seperti ini, tapi saya tetap malu sama mereka. Iya. Nah, contoh Iya. mu ini kalau mau memancing rasa syukur, karena Iya. rasa syukur tanpa dipancing kita nggak ada Nggak, rasa syukur. iya, betul. Kita kepengennya yang lebih, Iya, yang lebih, ya. Tapi kalau coba dipancing lah ya, misalnya nih, rumah ada, Iya. ya toh, Iya. terus pekerjaan ada, Iya. keluarga juga utuh. Iya. Nah, itu harusnya ini, aduh, bandingkan dengan orang lain mungkin yang rumah belum ada, mungkin pekerjaan masih bingung, itu kan beda jauh. Iya. Kalau mampu untuk menimbang rasa, timbang rasa dengan orang lain, akan bersyukur. Semakin bersyukur, semakin bersyukur. Karena dengan semakin kita bersyukur, kita semakin jiwa itu naik. Iya. Iya. Terima kasih Utisera. Terus, nah, semakin tinggi prestasi jiwa, kita akan semakin mampu melihat sesuatu yang selama ini tidak bisa. Iya. Terutama melihat diri sendiri. Nah, ini contohnya, saya bukan hanya melihat diri sendiri, tapi saya barusan belajar melihatmu. Iya. 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 Iya, betul sekali Utisera, ya. Sebenarnya semua orang mempunyai peluang yang sama, asalkan mau belajar. Iya. Ya, oke. Ya, berarti bisa kita simpulkan bahwa prestasi jiwa adalah satu hal yang penting dalam hidup lempeng ya. Iya. Yang tentunya akan memelihara kehidupan baik secara fisik maupun spiritual. Iya. Ya, dan demikianlah pembahasan kami mengenai prestasi jiwa versi Utisera.
Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.